Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat rahimanallahu wa iyyakum. Sebelumnya saya mau tanya, ini jam berapa sebenarnya? Saya di sini 9:42, itu 9:48, itu 9:46. Antum berapa? 48 yang benar? Baik, karena ini session dibagi dua masalahnya. Jadi harus paham waktu. Baik. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita mulai kajian ini dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Rahmat untuk sekalian alam. Rahmat di sini ikhwafiddin sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk-makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dinul Islam, menurunkan Al-Qur'an dan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu untuk maslahat seluruh umat manusia dan itu sebagai rahmat untuk umat manusia. Tidak hanya untuk masyarakat tapi juga dimulai dari pribadi-pribadi seorang muslim. Rahmat untuk pribadinya, rahmat untuk keluarganya, rahmat untuk masyarakatnya, bahkan tidak hanya untuk manusia, untuk hewan pun ada nilai rahmatnya. Itulah yang dikatakan alamin, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan standar rahmat ini. Seperti untuk keluarga, beliau katakan khairukum khairun li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku dibandingkan kalian semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis sahih, beliau mengatakan la yahillu li muslimin ayyurawwi'al musliman. Tidak halal seorang muslim membuat terkejut, membuat cemas, membuat takut muslim yang lain. Kalau kalimat di sini disebutkan dengan kalimat tidak halal, tidak halal membuat cemas, tidak halal membuat takut, bahkan tidak halal untuk membuat terkejut, berarti artinya haram.
Seorang muslim haram membuat cemas saudaranya. Dalam hadis yang lain disebutkan wala yukhziluhu, jangan membuat dia sedih juga. Sampai sebuah hadis juga menyebutkan sebaik-baik amalan adalah menyenangkan hati saudaranya. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, inilah konsep dasar agama Islam. Inilah konsep agama Islam. Dan kalau kita lihat ikhwati fiddin, munculnya kekerasan-kekerasan ini dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak faham dinul Islam. Orang-orang yang hanya membaca Quran tapi tak lewat dari tenggorokannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menyebutkan tentang hal ini. Dan itu terjadi pada zaman beliau. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Atau yang masyhur dengan hadis Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini ikhwat fiddin, ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi harta ghanimah, di mana kisah ini diceritakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqsimu qisman." Ketika kami bersama Rasulullah yang waktu itu membagi-bagi harta ghanimah, wa atahu Dzul Khuwaisirah. Lantas datanglah seorang yang Dzul Khuwaisirah julukannya. Wa huwa rajulun min Bani Tamim. Dia seorang laki-laki dari Bani Tamim. Faqala ya Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, i'dil, bersikap adillah. Dzul Khuwaisirah ini orang Arab Badui. Orang Arab Badui. Orang Arab Badui pada zaman beliau itu sangat masyhur dengan sikap kerasnya. Sikap kakunya. Pernah seorang sahabat Arab Badui yang bernama Aqra bin Habis radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya. Apa kata Aqra bin Habis radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, innali asyara banin lam ma qabbaltu minhum ahadun. Aku punya 10 orang anak, tapi tak ada satupun yang pernah kucium. Jadi dia merasa heran, kok Rasulullah cium-cium anak. Bagi mereka mencium anak itu menghilangkan kewibawaan orang tua. Apa jawab Rasulullah? Man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi takkan pernah disayangi. Ikhwah, itu diantara orang Arab Badui. Itu masih mendingan. Karena tidak ada penyimpangan keyakinan. Tapi kalau Dzul Khuwaisirah ini berani dan lancang mengatakan pada Rasulullah, i'dil, ya Rasulullah, i'dil, bersikap adillah. Kenapa ini dia katakan ikhwafiddin? Dikarenakan beliau memberikan bahagian orang yang baru masuk Islam itu lebih banyak ketimbang para sahabat-sahabat yang sudah mantap Islamnya. Makanya dia katakan, loh kok ini lebih banyak sih? Orang-orang kafir yang baru masuk Islam kok malah lebih banyak diberikan harta. Yang sudah lama berjuang bersama Rasulullah, berjuang hidup dan mati bersama Rasulullah, malah diberi sedikit. Makanya menurut logika dia, ini enggak adil. I'dil, ya Rasulullah, bersikap adil lah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa may ya'dil illam a'dil. Terus kalau saya enggak bersikap adil, siapa lagi yang bisa adil? Kalau saya dianggap tidak adil, terus yang lebih adil daripada saya itu siapa? Umar bin Khattab melihat seperti ini,
naik spanning itu. Pegang pedang langsung. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, da'li adrib unuqah. Rasulullah, biarkan aku penggal aja kepala orang ini. Itu modal Umar. Karena orang ini betul-betul lancang. Berani menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak adil. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'hu ya Umar, biarkan saja dia. Fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu bisiyamihim. Sesungguhnya dia punya teman-teman yang kalau kamu bandingkan antara salat kamu dengan salat dia, salat kalian itu tak ada apa-apanya. Jika dibandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, puasa kalian gak ada apa-apanya. Menunjukkan mereka ini orang-orang yang sangat taat beragama. Sangat taat. Puasanya banyak, sholatnya banyak. Kemudian, yaqra'unal Qur'an. Mereka itu membaca Quran. La yatajawazu taraqihim, tapi tak lewat dari kerongkongannya. Yamrukuna minad din kama yamrukuna sahma min ramiyati. Dia melesat keluar dari agama Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, apakah kamu melihat ada yang tertinggal di busur? Kan tidak ada. Ketika anak panah melesat keluar dari busur, tak ada satupun yang tertinggal. Artinya orang ini walaupun kalian lihat taat beragama, sesungguhnya mereka ini sudah keluar dari Islam. Inilah kisah Dzul Khuwaisirah, ya. Dzul Khuwaisirah. Awal cikal bakal munculnya kekerasan, munculnya radikalisme, munculnya terorisme atau lebih masyhur dengan kelompok Khawarij. Inilah awalnya. Dari hadis ini ikhwatiddin, bisa kita ambil satu hal yang penting, yaitu tidak boleh menghukum seseorang kecuali setelah dia beraksi. Ini kalau dia sudah beraksi, dia sudah dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia masih berupa pemikiran. Makanya untuk orang ini tidak bisa dikeraskan. Orang-orang yang berpemahaman radikalisme, orang-orang Khawarij, diapakan pun dia nggak akan bisa dia beranjak dari akidahnya. Karena itu adalah syubhat. Disiksa di penjara nggak akan bergeming dia, karena ini pemikiran. Pemikiran itu hanya bisa dihilangkan, bisa dibersihkan juga dengan pemikiran yang baru. Harus dibersihkan pemikiran itu, baru dia bisa beranjak. Tapi kalau disiksa, di penjara, taruh di Nusa Kambangan, Kumbangan, terserah, gak akan bisa berubah. Kecuali dengan dakwah. Diperbaiki, dibenarkan, diberi jawaban atas syubhat-syubhat yang ada di kepala mereka. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ikhwatiddin, ketika kita memberi, yang namanya adil itu tidak harus sama. Ketika kita memberi, yang namanya adil itu tidak harus sama. Satu. Yang kedua, ketika kita memberi untuk maslahat agama itu lebih dikedepankan ketimbang memberi untuk maslahat kepentingan pribadi. Memberi untuk maslahat agama itu lebih dikedepankan ketimbang untuk kepentingan pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan orang-orang yang baru masuk Islam dengan pemberian yang jauh lebih banyak ketimbang sahabat-sahabat yang sudah lama berjuang. Untuk apa? Untuk
kepentingan agama mereka agar mereka bisa mantap dan mencintai agama Islam. Karena mereka baru masuk Islam, walaupun mereka orang kaya. Ya, makanya orang yang seperti ini pun boleh diberikan zakat walaupun dia orang kaya. Wal mu'allafati qulubuhum. Dan untuk diberikan zakat untuk memantapkan hatinya. Mu'allaf. Tapi sayangnya untuk istilah orang Indonesia, mu'allaf itu artinya yang sebelumnya pernah kafir. Walaupun dia sudah masuk Islam 50 tahun yang lalu. Ya kan? Saya mu'allaf Pak. Kapan masuk Islamnya Pak? 30 tahun yang lalu. Kalau itu namanya mu'allaf, Abu Bakar mu'allaf, Umar mu'allaf, Utsman mu'allaf, Ali mu'allaf semua. Kenapa? Karena sebelumnya pernah kafir. Jadi sebenarnya mu'allaf istilah Indonesia itu kurang tepat. Mu'allaf itu untuk memantapkan agama orang yang baru masuk Islam. Kalau dia nggak punya kemantapan agama. Tapi kalau dia baru masuk Islam tapi sudah mantap, nggak boleh diberikan zakat. Apalagi sudah 50 tahun, masih belum mantap juga. Itu ikhwatiddin, ya keliru dalam memberikan istilah. Bahkan ada yang sudah jadi ustadz. Ada yang sudah jadi ustadz. Sudah 15 tahun jadi ustadz. Itu ustadz mu'allaf itu. La ilaha illallah. Berarti masih goyang lah dia. Masih baling tuh ustadz. Kalau dibilang tuh ustadz mu'allaf berarti ustadz masih baling. Perlu dikasih zakat, kasih duit. Itu ikhwatiddin. Jadi salah dalam memberikan istilah. Baik. Jadi di sini memberikan sesuatu untuk maslahat agama itu lebih dikedepankan ketimbang untuk maslahat pribadi. Itulah hadis pertama, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Saya bacakan hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya, hadis yang cukup masyhur, yaitu tentang kedatangan Abdullah bin Abbas ke markas besarnya orang-orang Khawarij. Tentang kisah datangnya Ibnu Abbas ke markas besarnya Khawarij. Lamma kharajat al-haruriyatu i'tazalu fid darin wa kanu 6,000. Ketika orang-orang Haruriyah memberontak, mereka berkumpul di daerah Haruriyah, daerah Mesir. Jumlah mereka sekitar 6.000 orang. Ala an ayakhruju ala Ali. Mereka ingin memberontak terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Fakana la yazalu yajiul insan fayaqulu ya amir min innal qauma kharijuna alaika. Setiap kali orang datang kepada Ali bin Abi Thalib, dia berkata, orang ini, wahai Amirul Mukminin, itu orang-orang berontak. Itu gimana? Mereka ada keinginan untuk memberontak terhadap pemerintahanmu. Fayaqul, Ali mengatakan, da'hum fa inni la uqatilum hatta tuqatiluni. Fasawfa yaf'alun. Kata Ali bin Abi Thalib, aku enggak akan menyerang mereka sampai mereka yang menyerang aku. Dan itu akan mereka lakukan. Itu akan mereka lakukan. Jadi Ali bin Abi Thalib sudah melihat, ya. Gak akan mereka akan mungkin bisa sabar tidak menyerang Ali bin Abi Thalib. Gak akan mungkin bisa sabar untuk tidak memberontak pada Ali bin Abi Thalib. Ini juga sama seperti yang hadis tadi, di mana Rasulullah SAW dia tidak menghukum kecuali setelah ada aksi. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Beliau tidak akan membunuh dan memerangi mereka sampai mereka beraksi. Dan Ali tahu, radhiyallahu anhu, wa sawfa yaf'alun. Kamu lihat, mereka pasti akan menyerang. Ini ikhwatiddin, kisah ini sebelumnya ini orang-orang Al-Haruriyah ini, ikhwah, nanti akhirnya akan bertempur melawan pasukan Ali bin Abi Thalib di daerah Nahrawan. Sebelumnya ada cerita sebelum sampai peperangan, yaitu Abu Musa al-Asy'ari melihat orang-orang sedang berzikir berjamaah di masjid.
Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu melihat ini zikir yang berjamaah seperti ini tidak ada pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Jadi ada satu orang yang memberi komando dengan memberikan hitungan kabbiru mi'ah. Ayo kita bertakbir 100 kali. Maka mereka pun bertakbir beramai-ramai 100 kali. Dikomandoin oleh satu orang. Kemudian hallilu mi'ah. Ayo bertahlil 100 kali. Maka bertahlillah mereka 100 kali. Jadi dikomandoin oleh satu orang. Kemudian sabbihu mi'ah. Ayo kita bertasbih 100 kali. Maka mereka pun bertasbih 100 kali. Jadi zikir yang memang dikomandoi. Abu Musa al-Asy'ari melihat ini gak pernah ada pada zaman Rasulullah. Zikir yang dikomandoi. Tapi dikatakan gak boleh, tapi mereka zikirnya. Tasbih itu ada sunnahnya. Takbir ada sunnahnya. Perintah untuk bertahlil ada sunnahnya. Tapi dengan cara seperti ini gak pernah. Jadi dia seperti ada keanehan. Zikirnya oke, tapi kaifiatnya gak oke juga kira-kira. Ini yang para ulama kita menyebutkan bid'ah idhofi. Bid'ah tapi sebenarnya ada dasar perbuatan tersebut hanya kaifiatnya. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kemudian karena ragu Abu Musa al-Asy'ari, bayangkan ikhwafiddin, sekarang ini kan zikir-zikir seperti ini ataupun ibadah-ibadah yang lain seperti itu kan banyak di Indonesia. Di seluruh dunia itu banyak. Pada dasarnya ada dasar, tapi kaifiatnya tidak sesuai dengan sunnah. Ibadahnya ada, tapi jumlahnya tidak ada dalam sunnah. Baca Qur'annya ada, tapi penentuan waktunya tidak ada sunnahnya. Apa gitu? Dibilang bid'ah ya sepertinya bid'ah, dibilang gak bid'ah, ini dasarnya ada. Itu namanya bid'ah idhofi. Bayangkan ikhwafiddin, Abu Musa al-Asy'ari saja sempat bingung dalam masalah ini. Ya, dalam masalah ini. Apalagi kebanyakan masyarakat kaum muslimin. Ustadz aja banyak yang bingung. Ketika kita bilang ini adalah bid'ah, kalau gitu unta aja lah kalian katanya. Gak bisa dia bedakan. Bid'ah itu bicara masalah apa. Ya. Saya berikan contoh ikhwafiddin. Ketika kaum muslimin membaca surat Yasin, ya gak ada apa-apa baca surat Yasin. Baca surat Yasin itu Quran. Gak bisa kita katakan gak boleh kalian baca surat Yasin. Masya Allah sesat dia itu. Masa gak boleh baca Quran? Menentukan waktu, itu permasalahannya. Bukan baca Quran yang gak boleh. Tapi dituduhlah kita dengan pernyataan gak boleh baca Yasin. Tuh. Ini juga gara-gara kita. Yang gak pandai jelaskan, mendebat. Ini bid'ah Pak. Loh kok bid'ah baca Yasin? Gak tahulah, pokoknya bid'ah lah. Kacau lah kalau begini. Kalau bang apa tanya Ustadz kami. Siapa Ustadz kalian? Ustadz Ali Nur. Nah juga kita. Makanya kalau antum gak paham, gak usah ngomong. Udah antum ibadah aja. Yang begini-begini yang buat dakwah kita rusak. Gak paham, udah berdakwah. Itu dia. Pokoknya bid'ah Pak. Terserah Bapak lah, bid'ah. Sekali bid'ah, tetap bid'ah. Mana bisa begitu dakwah? Gak bisa menjelaskan. Kalau gak bisa menjelaskan, ikhwafiddin, nurut diam aja udah. Ya, itu merusak dakwah kita. Baik. Bukankah kita juga dituduh orang yang gak membolehkan ziarah? Bukankah kita juga dituduh orang yang gak bersalat pada Rasulullah? Iya kan? Ini dikarenakan gak paham. Mungkin dikarenakan kita juga penyebabnya. Demikian. Yang gak kita bolehkan, ziarah ambil berkah di sana. Di kuburan-kuburan yang anggap keramat. Bukan ziarahnya gak boleh. Ziarahnya ada dasarnya. Kuntu nahaitukum anzal kubur ala fazuruha. Dulu ku pernah melarang kalian ziarah kubur. Tapi sekarang silahkan lakukan. Tuh orang-orang Wahabi melarang ziarah kubur. Aima siapa lah ngasih tahu itu. Gak tahu kita dari mana dapat kesimpulan itu. Ikhwah rahimanallahu wa ikum. Ini juga begitu. Abu Musa al-Asy'ari gak berani melarangnya. Karena ada dasar. Tasbih itu ada dasar. Takbir ada dasar. Tahlil ada dasar. Tapi kaifiatnya kok seperti ini.
tapi dia bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Lantas diberitahulah kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud langsung pergi ke TKP. Langsung lihat gimana. Rupanya memang dia lihat ada berzikir berkomando, dikomando satu orang sambil pegang batu, ya, untuk menghitungnya batu. Pokoknya alat hitung lah, apakah cetek-cetek, karena cetek-cetek itu, saya namakan cetek-cetek lah karena bunyinya cetek-cetek. Atau pakai hitungan batu atau apalah hitungannya, tidak pakai jari. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fa'uddu sayyi'atikum. Silahkan kalian hitung dosa-dosa kalian. Wa ana dhaminun alla yudayya'a min hasanatikum syai'. Aku jamin kebaikan kalian jangan sampai juga hanyut ataupun hilang. Waihakum ya ummata Muhammad ma asra'a halakatikum haula'i sahabatu nabikum mutawaffirun. Wahai umat Muhammad, gimana nya kalian ini? Kok cepat sekali kalian itu hancurnya? Padahal sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu masih banyak yang hidup. Bayangkan ikhwatiddin, ini terjadi di saat sahabat Rasulullah masih banyak yang hidup. Masih banyak hidup, masih bisa ditanya kepada mereka. Bayangkan gimana dengan nasib kita sekarang? Mana ada sahabat Nabi sekarang? Kondisi di awal-awal ikhwatiddin. Kemudian wa hadhihi siyabuhu lam tubla. Coba lihat ini. Ini baju juga baju Rasulullah belum lapuk lagi. Rasulullah kan sudah meninggal, tapi bajunya kan belum lapuk, menunjukkan belum lama. Kejadian itu belum lama dari wafatnya Rasulullah sallam. Wa aniyatuhu lam tuksar. Tuh, bejana yang ditinggalkan Rasulullah itu juga belum ada yang berpecahan. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad aw maflihuna abwabad dhalalah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Sekarang kalian yang seperti yang kalian lakukan ini, kalian itu berada di atas agama yang lebih hebat, lebih baik ketimbang agamanya Muhammad, atau kalian sedang buka pintu kesesatan. Kalian pilih, karena memang hanya ada dua pilihan, gak ada yang lain. Dikatakan ini adalah tata cara Rasulullah, tak pernah mereka lihat dari sahabat. Katakan mereka sahabat. Abu Musa sahabat, Abdullah bin Mas'ud sahabat. Mereka bertemu dengan Rasulullah, mereka bertemu dengan sahabat-sahabat senior Rasulullah SAW, tapi tak pernah melakukan hal seperti itu. Jadi kalian ini sebenarnya agama apa sih? Atau lebih baik dibandingkan agama yang dibawa oleh Muhammad, atau kalian sekarang sedang membuka pintu kesesatan? Gak akan mungkin lah mereka pilih kan? Oh, kami pilih buka pintu kesesatan aja, kan gak mungkin. Atau dia katakan, oh agama kami lebih bagus, bisa murtad dia. Kemudian apa jawab mereka? Karena gak akan mungkin dipilih salah satu. Ya wallahi ya Abu Abdurrahman ma aradna ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, ini kunyanya Abdullah bin Mas'ud. Niat kami itu baik. Kan? Sampai sekarang kan itu alasannya. Niat kami itu baik, sehingga muncullah bid'ah hasanah. Ini gara-gara niat baik ini. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ketika kita melihat adanya ibadah-ibadah, zikir-zikir yang tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW, coba tanya mereka. Apa niatnya? Niatnya baik. Gak ada seorang pun di antara mereka yang tidak punya niat baik. Tapi apakah niat baik ini bisa membenarkan perbuatan tersebut? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridin lil khair la yusibaha. Berapa banyak orang-orang yang berniat baik tapi tak dapat kebaikan. Artinya niat baik saja tidak bisa membuat sesuatu menjadi baik. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik tidak bisa dicapai dengan cara menghalalkan segala cara. Al-ghayatu, tujuan harus dicapai dengan cara yang baik. Baru dia menjadi baik. Apabila tujuan baik, caranya tak baik, dia menjadi tak baik. Demikian ikhwatiddin.
Makanya dalam berdakwah itu ada 3 unsur ilmu di situ. Ketika Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan ya Muhammad, ini ada jalanku. Hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku ajak kalian ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kalau ada orang yang menyimpang dari sini, berarti dia tidak mengikuti caraku. Para ulama kita menyebutkan ala basirah, di atas ilmu ini bukan hanya materi. Ingat, bukan hanya materi. Ada 3 unsur di situ. Pertama, materinya harus jelas haknya. Ini yang disebut kulil haq walau kana murran. Katakan yang hak walaupun dia itu pahit. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Artinya yang hak, yang benar, yang kita tahu pasti itu benar, silakan sampaikan. Yang masih ragu-ragu jangan disampaikan. Karena menyampaikan itu harus yang sesuatu yang kita yakini benarnya, jelas dasarnya. Ketika antum berdakwah misalnya, okelah contoh yang mudah yaitu sholat. Bagaimana cara mengangkat tangan ketika bertakbir dalam sholat? Kawan antum melihat, bang, kok ngangkatnya macam begitu? Ada yang lagi mempraktekannya ke saya. Ustaz tanya, kok ada yang begitu? Lebay kali mempraktekannya. Udah, kok pakai harus begini? Begitu. Jadi, kalau antum faham dengan apa yang antum lakukan, itu sudah benar, perbuatan itu sudah benar, ya. Silakan sampaikan. Tapi kalau enggak paham, aduh, Ustadz kami begitu dia. Jadi, ya apa dasarnya? Nantilah kita tanya dulu lah. Berarti jangan sampaikan. Kenapa? Apa yang antum sampaikan tanpa dalil itu tidak benar dalam cara berdakwah. Jadi harus apa? Harus dasarnya, materinya harus jelas, landasannya dari Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salaf soleh. Yang kedua, ilmu orang yang dihadapi. Melihat audiens, siapa yang dihadapi? Kalau antum berhadapan dengan petani yang memang jarang-jarang duduk di majelis taklim, gunakan bahasa yang terbaik untuk mereka. Yang mudah. Jangan kebanyakan menggunakan bahasa yang sisi itu. Ibu bapak, kita sebagai orang-orang yang melakukan transfusi, entah apapun transfusi itu, pokoknya Mbak Sisi lah. Akhirnya para petani itu pulang, oh mantap kali ustadznya. Kenapa? Mbak, ilmiah, banyak kali pakai bahasa ilmiah. Isinya apa? Gak tahulah, pokoknya demikian nih Covid. Sekarang itu dalam berdakwah harus dengan bahasa yang mudah. Gak usah pakai sisi juga gak masalah. Satu, ya yang kedua itu. Artinya siapa audiensnya? Kita juga lihat. Itu audiens, pendengar, mada'u yang sedang duduk taklim, itu bosan apa tidak dia? Antum dalam menyampaikan dakwah bukan yang penting sampai SKS-nya. Saya target dakwah dari halaman 1 sampai 10. Masih halaman 5 orang sudah goyang. Kan kalau antum duduk di sini, antum akan melihat mana majelis yang sudah serius, mana yang tidak serius. Nanti kita udah 45 menit, udah mulai goyang kepalanya. Dari sini nampak, goyang. Ada yang goyang begini, ada yang begini. Iya. Kenapa ya Khafidin sudah mulai merubah-rubah posisi duduk? Dari mulai besila, iftiros, tawaruk. Itu tanda-tanda. Itu tanda-tanda. Makanya pemain baru yang baru turun gunung nggak tahu dia. Oh, semakin semangat lah karena goyang kawan. Ada yang goyang begini-begini. Dikira semangat, padahal ngantuk. Artinya apa? Melihat kondisi orang yang disampaikan. Kemudian cara menyampaikan. Cara menyampaikan. Ini sudah benar nih. Kita ingin mendakwahi orang tua kita. Orang tua kita melihat ada perbuatan bid'ah yang dia lakukan. Nggak bisa kita sembarangan menyampaikan ini sebagaimana kita menyampaikan pada teman kita. Kita kan, Bapak, duduk Ustaz, Pak. Awak mau ngasih tahu Bapak dulu. Biar Bapak matinya bagus. Astagfirullah.
tentu ya ikhwatiddin, ya berbedalah cara menyampaikannya. Demikian, ya. Jadi itu dia 3 ilmu tadi itu. Taib, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi apa kata mereka? Ya Abu Abdurrahman, ma'arna ilal khair. Kami itu niatnya baik, gak ada niat buruk. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Berapa banyak orang yang berniat baik tapi gak mendapatkan kebaikan itu. Lihat. Apa kata Amr bin Salamah yang meriwayatkan hadis ini? Ra'aina ammata haula'i al-hilak yuta'inunana yawman nahrawan ma'al khawarij. Dan kulihat, kata Amr bin Salamah, umumnya yang ikut zikir bid'ah itu mereka berada pada posisi orang khawarij yang ikut memerangi kami. Bayangkan. Makanya apa kata Imam Al-Barbahari? Tidaklah muncul satu bid'ah kecuali diakhiri dengan pedang. Itulah dia. Termasuk ini khawarij. Ya, siapa sangka dari yang namanya zikir yang salah ternyata pihaknya berpihak pada orang khawarij yang menghalalkan kaum muslimin, darah kaum muslimin. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Kesanalah Abdullah bin Abbas pergi ke markas besar mereka di daerah Haruriyah. Baik. Kata Ali bin Abi Thalib, aku khawatir dengan keselamatanmu. Kata Abdullah bin Abbas, ya, kata Abdullah bin Abbas, ini antara Abdullah bin Abbas dengan Ali bin Abi Thalib kan ada hubungan kerabat. Kata Abdullah bin Abbas, kalla, jangan khawatir. Wa kuntu hasanal khuluq la udhi ahadan. Aku tuh orang baik, nggak pernah menyakiti siapapun. Artinya ya kalau aku nggak pernah nyakiti orang, kenapa sih mereka berbuat buruk? Begitu ikhwatiddin. Artinya yakinlah, ya yakinlah. Kemudian maka Ali bin Abi Thalib pun mengizinkan aku pakai pakaian yang terbaik. Jadi bukan pakaian-pakaian lusuh-lusuh itu. Dia pakai pakaian yang terbaik yang terbuat dari negeri Yaman. Karena pakaian-pakaian kain-kain yang terbaik itu banyak berasal dari negeri Yaman. Aku pakai pakaian yang terbaik dari negeri Yaman dan aku pun menyisir rambutku dengan sangat rapi. Kemudian aku datangi mereka di tengah hari. Tengah hari siang bolong. Dan aku pun masuk ke tempat mereka, kulihat lam araqattun asyaddu minhum ijtihadan. Aku belum pernah melihat ada kaum yang sangat sungguh-sungguh dalam beribadah. Jibahuhum qarihatun minas sujud. Dahi mereka itu mengapal. Hitamnya gede, saking lamanya sujud. Kapalan. Tapi bukan berarti kalau antum punya kapalan antum khawarij, bukan begitu maksudnya. Ini menunjukkan saking seringnya dia melaksanakan sholat. Bahkan lebih daripada itu ikhwatiddin. Wa aidihim ka'annaha thafnul ibil. Bahkan tangannya kapalan seperti kapalan pada unta. Unta itu kan kalau dia duduk bagian sininya ada yang terkena tanah, itu tebal itu. Ya. Itu yang ada yang nyentuh tanah. Dan orang khawarij ini saking giatnya sholat, tangannya yang kapalan. Kalau kita kan kaki kiri yang kapalan, ya kan? Coba tengok kaki antum. Masih ada yang kapalan, yang untuk sebelah sebelah kiri, karena do iftirosh. Coba periksa. Kalau nggak ada berarti dikhawatirkan sholat enggak. Umumnya kapalan di situ. Orang ini saking hebatnya, tangan kapalan. Dia sholat begitu Allah. Tapi begitulah, ya. Begitulah luar biasanya mereka. Tangannya pun kapalan. Kalau kita kan tangan kapalan itu kan nyangkul. Ya kan? Nyangkul kapalan, ngampak kapalan. Ini sholat kapalan. Luar biasa, ya. Kemudian kulihat wajah mereka pucat dikarenakan saking banyaknya puasa. Maka aku pun masuk, ya, dan ucapkan salam. Faqalu, mereka menjawab, marhaban bik ya Ibnu Abbas. Wa ma hadhil hullah alaik. Selamat datang Ibnu Abbas. Ini pakaian apa ini? Langsung diprotes pakaian Ibnu Abbas. Kenapa? Dia sengaja pakai pakaian yang baik. Pakaian pokoknya steady lah bahasa Medannya.
Dia datang dengan pakaian steady, necis. Pokoknya baguslah pakaiannya. Orang-orang Khawarij ini kan memang orang-orang yang mereka menganggap diri mereka zuhud, tak suka pakaian-pakaian seperti ini. Makanya ketika melihat Ibnu Abbas, sisirannya rapi, pakaiannya bagus, yang pertama yang mereka lihat, pakaian. Ini pakaian apa macam gini? Menurut mereka seorang muslim gak layak pakai pakaian seperti itu. Tuh hati-hati tentu. Kalau antum protes, antum pakaian antum kok mahal kali begini. Ya kalau dia sanggup kenapa duanya? Kalau antum gak sanggup jangan masa orang beli harga yang antum sanggup. Biarkan saja dia beli. Ya, gak apa-apa ikhwatiddin. Antum beli yang harga satu baju 400.000, silahkan. Gak ada masalah. Tapi satu, jangan sombong itu aja. Akhi, berapa nih pakaian? Limpul, halah. Tolonglah sana sih kita. Ini setengah juta ke atas ini harganya. Jangan. Jadi itulah yang diprotes mereka pertama kali, karena kan itu yang pertama nampak. Apa kata Ibnu Abbas? Inilah ikhwafin seorang ahlul hadis. Mereka langsung pakai hadis, pakai dalil. Loh, memang kenapa? Memang kenapa dengan pakaianku? Mada tu'ibuna nih? Apa ya? Ada apa masalah dengan pakaianku? Apa masalahnya? Lantas apa kata Ibnu Abbas? Ra'aitu Rasulullah ahsana ma yakunu fi thiyabi yamaniyah. Bahkan aku sendiri pernah melihat Rasulullah memakai pakaian Yamaniyah yang terbaik. Itu. Jadi jangan dikira Rasulullah itu lusuh-lusuh, pakaiannya enggak disetrika, cobel-cobel, kemudian enggak dicuci seminggu, enggak disetrika, baunya amis. Enggak ada dalam Islam ajaran seperti ini. Enggak ada. Rasulullah itu rapi orangnya. Kemudian wangi orangnya. Bahkan beliau katakan, yang aku suka di dunia ini wanita dan minyak wangi. Begitu ikhwatiddin. Itu dia. Jadi wangi. Ketika beliau mau masuk ke rumah, Aisyah pernah ditanya, apa yang beliau lakukan ketika beliau masuk ke rumah? Gosok gigi dulu. Supaya apa? Ketemu dengan istri, wangi. Assalamualaikum. Ada bunga-bunga keluar gitu. Itu. Jadi bukan macam kita. Begitu, assalamualaikum sudah. Waalaikumsalam bang. Baik, itu Rasulullah. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan, yang meyakini bahwasanya yang namanya pakaian Islam itu pakai lusuh-lusuh. Itu keliru. Keliru. Ya, sangat keliru. Lantas Ibnu Abbas menyebutkan ayat, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakan ya Muhammad, siapa yang berani-berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hambanya dan perkara-perkara yang baik dari rezeki yang Allah anugerahkan? Siapa yang berani mengharamkannya? Itu ikhwatiddin. Baik. Kemudian kata Ibnu Abbas, terdiamlah kawan ini. Ya kan? Jadi orang Khawarij dahulu ikhwatiddin kena dalil terdiam. Orang Khawarij sekarang dibacakan dalil, pandai dia bekelah. Membulat dia, begini macam ular gitu. Bekelah. Jadi kata Ibnu Abbas, aku diutus oleh sahabat-sahabat Nabi. Perhatikan ini. Bagaimana Ibnu Abbas memberikan dalil yang pertama. Aku diutus oleh para sahabat-sahabat Nabi, khususnya anak paman Nabi. Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Khususnya sepupu Nabi. Dan menantu Nabi. Di mana Quran itu turun kepada mereka, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Wa a'lamu bi ta'wilihi minkum, dan mereka lebih tahu tentang tafsir ayat ketimbang kalian. Sementara kulihat tak ada seorang pun kalian yang sahabat. Begitu ikhwatiddin. Jadi umumnya orang-orang yang seperti ini itu anak-anak muda, bukan orang-orang alim. Orang-orang yang alim dunia tidak ada satupun yang berpihak pada dia. Tapi mereka menganggap ini orang alim-alim gak ngerti fikih waqi. Begitu jadinya. Gak ngerti yang kejadiannya sebenarnya. Makanya sering para masyayikh kita disebut ulama haid wan nifas. Ulama haid dan nifas. Taunya itu darah haid dan nifas saja. Gak ngerti bagaimana kondisi kaum muslimin sekarang yang sedang diserang. Wow. Itu begitu.
Itu tuduhannya. Makanya ketika mereka berfatwa, dianggap nggak mengerti kondisi kaum muslimin. Itu ikhwatiddin. Dan dakwah salaf juga mendapat tuduhan yang nggak peduli dengan kaum muslimin sekitarnya. Ini tuduhan. Kenapa ikhwatiddin? Ketika kawan-kawan memberikan bantuan-bantuan, mereka tidak ada menyebut-nyebutkan ke media sosial. Kalaupun ada paling beberapa sebagai laporan dokumentasi untuk para donatur. Tetapi kawan, Masya Allah, $100-nya semua media sosial. Facebook, WhatsApp, Instagram, apalagi, tahap apa lagi. Udah, dikitnya, tapi Masya Allah. Kenapa? Mau mencari nama. Masuk semua media. Media cetak dan elektronika. Ikhwatiddin, ini dia. Ya. Tapi ya biarkan saja itu sebagai tuduhan-tuduhan. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian sahabat, coba. Enggak ada kan? Aku ini datang dari para sahabat Nabi. Khususnya dari menantu Nabi. Dari sepupu Nabi. Quran itu turun pada mereka, bukan pada kalian. Mereka yang paling paham tentang tafsir Al-Quran, kalian mana? Ketika Al-Quran turun, kalian di mana? Makanya mereka ngambil yang sepaham mereka saja. Lantas ikhwatiddin, apa kata mereka? Udah, jangan didebat ini. Ibnu Abbas, dia itu orang Quraisy. Kenapa orang Quraisy? Karena Allah mengatakan balhum qaumun khosimun. Sesungguhnya mereka Quraisy adalah orang-orang yang suka berdebat. Oh, hebat kan? Dalil mereka itu. Surat Zukhruf ayat 58. Balhum qaumun khosimun. Jangan didebat si Ibnu Abbas ini. Dia orang Quraisy. Orang Quraisy itu memang tukang debat. Padahal ayat ini turun untuk orang musyrik. Orang musyrik memang orang musyrik Quraisy pada waktu itu. Kisahnya ini ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam ayat disebutkan di mana Allah menyebutkan walamma daraba ibna Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Ketika diberikan contoh anaknya Maryam dan ternyata kaum kalian itu menjerit, berteriak, wa qalu ahaliyatina khairun amhu. Muhammad, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Tuhan kami atau Ibnu Maryam? Jadi mereka itu mengambil perbandingan ini untuk mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwatiddin. Karena dalam ayat Allah mengatakan bahwasanya apa yang disembah itu akan menjadi pembakar mereka nanti di hari akhirat. Loh, terus Ibnu Maryam jadi pembakar juga? Begitu. Jadi ini hanya permisalan yang mereka gunakan untuk mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, itulah caranya, ya. Caranya. Lantas Ibnu Abbas tak meladeni ayat ini. Tidak meladeni pendalilan seperti ini. Kenapa? Karena sebenarnya itu adalah ditujukan kepada orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu. Kata Ibnu Abbas, coba sebutkan apa yang mengganjal pada hati kalian tentang sahabat-sahabat Nabi. Bayangkan ikhwatiddin, ada ganjalan dengan sahabat Nabi. Ada ganjalan dengan Ali bin Abi Thalib. Ada 3 kata mereka. Yang pertama, sesungguhnya mereka telah berhukum, menyerahkan penetapan hukum dengan manusia. Kata mereka, innau hakkamar rijal fi amrillah. Sungguhnya mereka menetapkan saat orang tertentu untuk menetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya enggak boleh, kata mereka. 1. Sementara Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Perhatikan ikhwatiddin. Hukum itu hanya milik Allah. Kenapa kok mereka malah menyerahkan ada orang tertentu untuk menetapkan sebuah hukum? Ini kejadiannya ketika Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, mereka islah. Ali bin Abi Thalib menunjuk Abu Musa al-Asy'ari sebagai penengah utusan, sementara Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk Ammar bin As, ya, Ammar bin As. Jadi mereka katakan, loh ini kok malah berhukum dengan orang, bukan berhukum dengan hukum Allah. Bagi mereka ini bisa membuat murtad. Kenapa? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah, bukan punya orang. Gitu caranya.
Makanya salah satu yang paling paling nyata ciri-ciri orang Khawarij yaitu yang selalu didebat dan dikafirkan adalah pemerintah. Alasannya apa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Sesungguhnya mereka itu orang kafir. Itulah salah satu dalil mereka. Demikian ikhwatiddin rahimanallah. Itu satu. Oke, apalagi yang dua lagi? Yang kedua yaitu kalian memerangi. Tetapi kenapa tawanan-tawanan perempuan tidak kalian jadikan sebagai hamba sahaya? Ya, kalau kalian memerangi satu kaum, berarti mereka sudah kafir. Kalau mereka muslim, nggak boleh kalian perangi. Kalau kalian perangi, berarti mereka bukan muslim. Harta mereka menjadi ghanimah, wanita-wanita mereka menjadi hamba sahaya. Ini maksud mereka perang Siffin, perang Jamal. Ketika Ali bin Abi Thalib berperang melawan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata mereka, loh kalau gitu Aisyah harus ditawan dong. Kalau nggak boleh, berarti kalian nggak boleh memerangi mereka. Jadi ada kerancuan di situ menurut mereka. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kenapa Ali bin Abi Thalib membolehkan namanya dihapus gelar Amirul Mukminin? Jadi Ali bin Abi Thalib saja. Ketika ada perjanjian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa nggak disebutkan saja sudah? Kenapa hanya Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin dihapus? Kata mereka, kalau tidak Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Itu dia. Paham? Kalau dihapuslah Ali bin Abi Thalib dari gelarnya, dihapuslah gelar Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, dari gelar Ali bin Abi Thalib dihapus, berarti dia Amirul Kafirin, pemimpin orang kafir. Oh, begitu, mantap juga ya. Begitulah cara mereka berpikir, ikhwatiddin. Kaum muslim berarti kafir. Makanya bagi orang-orang Khawarij ini, ikhwatiddin, ya, kalau disebutkan nama kafir, ya kafir keluar dari Islam, murtad. Murtad keluar dari Islam dan halal darahnya. Ada lagi kata Ibnu Abbas. Udah, itu aja. Oke. Lantas Ibnu Abbas menyebutkan dan menjawab satu persatu pertanyaan ini. Yang pertama yaitu terkait siapa bilang nggak boleh kita menunjuk satu orang untuk menetapkan hukum? Siapa bilang? Dalam Al-Quran disebutkan tentang masalah penetapan berapa yang harus dikeluarkan denda yang dikeluarkan bagi orang-orang yang berburu di daerah haram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian berburu di saat kalian sedang berihram. Wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'un min misluhu ma qatala minan na'am. Yahkumu bihi dawa adlim minkum. Barang siapa membunuh sengaja, maka hukumannya yaitu yang semisalnya. Denda yang semisal yang dibunuhnya. Apakah kelinci misalnya, berapa dendanya? Berapa harga kelinci yang dibunuh? Segitulah yang akan dikeluarkan sebagai denda. Dan harganya itu ditetapkan oleh orang tertentu. Ya, tergantung berapa harga kelinci misalnya yang dibunuh di daerah tersebut. Ini kan yang menetapkan orang. Allah nggak menyebutkan berapa harganya, tapi harganya itu ditentukan oleh kebijakan orang tertentu, seorang hakim. Itu satu. Menurut kalian mana lebih layak menentukan suatu hukum terkait dengan kelinci atau terkait dengan darah? Kata mereka, ya jelas darah. Baik. Kalau begitu dibolehkan, gak ada masalah. Karena ini masalahnya masalah penetapan sesuatu yang ijtihadi. Boleh. Kita serahkan pada orang tertentu berapa hukumannya, berapa dendanya.
Enggak masalah. Ini adalah termasuk hukum Allah. Gimana sekarang? Soal pertama sudah enggak ada masalah? Kata Ibnu Abbas, oke. Enggak ada masalah. Nomor dua apa tadi? Baik. Kalau kalian memerangi satu kaum, berarti dia orang kafir. Kalau dia kafir, berarti boleh kalian ambil harta ghanimahnya, boleh kalian jadikan wanita-wanitanya sebagai hamba saya, budak saya. Udah? Kalau nggak boleh, nggak halal hartanya dan nggak halal wanita-wanitanya, berarti yang kalian perangi orang Muslim. Kalian ini bagaimana sih? Ima kalian perangi, boleh diambil menjadi hamba saya, atau jangan diperangi. Karena mereka adalah orang Muslim. Kata Ibnu Abbas, kalian baca firman Allah Subhanahu wa taala dan surah Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwaju ummahatuhum. Nabi itu lebih utama ketimbang orang mukmin dan istri-istri mereka adalah ibu-ibu mereka. Jadi menurut kalian, apakah boleh ibu kalian dijadikan wanita tawanan? Mereka nggak bisa jawab. Jadi gimana? Subhat yang kedua? Sudah selesai subhat yang kedua. Ada bagusnya Khawarij dulu ini. Dikasih dalil langsung terima. Yang ketiga, kalian mengatakan, kenapa kok dihapus Amirul Mukminin? Kalau dihapus Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Katanya, dulu pernah ada kisah perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kufar Quraisy Mekah. Ketika perjanjian, di situ ada min Muhammad Rasulullah. Min Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kata orang Quraisy, kalau kami iakan ini adalah min Rasulillah, berarti kami mengakui Anda sebagai utusan Allah. Kami enggak mau di sini ada kalimat Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Ali, hapus Rasulullah. Sebutkan saja min Muhammad bin Abdullah. Mana sekarang? Ternyata Rasulullah pernah melakukan. Untuk apa? Supaya terjadi perdamaian. Bukan berarti kalau dihapus Rasulullah berarti enggak jadi Rasulullah, enggak. Yang hakikinya kan demikian. Dia adalah Rasulullah. Adapun tulisan itu untuk maslahat. Gimana? Kalian terima? Terima. Akhirnya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Faraja'a minhum alfan wa kharaja sa'iruhum. Wa qatalu ala dalalatihim. Faqatalahumul muhajirun wal ansor. Akhirnya bagaimana ikhwatiddin? Tobat yang 2000. Faraja'a minhum alfan wa kharaja sa'iruhum. Tobat yang 2000, sisanya 4000 masih tetap belum bisa menerima. Dan disitulah Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Itulah mereka berperang di Yaumun Nahrawan yang hadis dari Abdullah bin Mas'ud tadi. Inilah mereka orang Khawarij. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dua hadis yang menyebutkan ciri-ciri orang-orang Khawarij. Sampai jam berapa kita? 5. Ustaz Devan datang. Enggak ada. Oh, ya. Baik, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kita sebutkan dikit aja, tadi kita agak terlambat ya. Dari hadis-hadis yang tadi kita bisa ambil beberapa ciri. Yang pertama, orang-orang Khawarij takfiru bil ma'asi. Mereka mengkafirkan setiap pelaku-pelaku dosa besar. Yang kedua, khuruju ala aimatil muslimin i'tiqadan wa amalan. Mereka memberontak keluar dari pemerintah muslim. Memberontak. Mereka tidak mau taat kepada pemerintah muslim. Kemudian yang ketiga, khuruj ala jamaatil muslimin. Mereka tidak mau bergabung dengan jamaah kaum muslimin. Mana jamaah kaum muslimin? Yang itu yang berada dalam satu pemerintahan. Yang keempat, sarfun nusus al-amrul ma'ruf wa nahyil munkar ila munaza'atil a'immatil wa khuruj alaihim.
Setiap nas-nas amar ma'ruf nahi mungkar selalu ditujukan kepada hakim, kepada pemerintah. Apa saja pokoknya pada pemerintah. Makanya ikhwatiddin yang berlaku di daerah kita, naik harga PLN ini gara-gara pemerintah. Naik harga beras gara-gara presiden. Naik harga tomat gara-gara presiden. Ini salah satu ciri-ciri orang khawarij. Kalau antum ada temukan ini, ada cirinya. Walaupun belum tentu dia orang khawarij, tapi ada cirinya. Pokoknya segala kerusakan di tengah masyarakat ujung-ujungnya pemerintah. Itu dia. Ya, pelanggaran antum depan gara-gara pemerintah itu. Kemudian waqasatul qura al-jahlah fihim. Di kalangan mereka itu banyak para qori. Tapi qori-qori yang jahil. Tidak mengerti apa yang dibaca. Yang keenam, zuhuru simas salihin alaihim. Terlihat orang mereka itu orang-orang yang soleh-soleh. Sebagaimana yang tadi hadis Ibnu Abbas, di mana mereka tahkiruna salatahum bi salatikum wa siyamahum bi siyamikum. Wa siyamakum bi siyamihim. Salat dan puasa mereka itu belum ada apa-apa dibandingkan salat dan puasa yang kalian lakukan. Tetapi mereka itu yang merukuna minad-din kama yang merukuna sahma min ramiyati. Yang ketujuh, dha'ful fikhi fid din. Fikih mereka itu sangat dangkal. Fikih mereka itu sangat dangkal. Seperti yang kita katakan tadi, ya. Kalau enggak kafir, ya muslim. Kalau enggak muslim, ya kafir, begitu. Bagi mereka kalau disebutkan kafir dalam Quran, berarti kafir keluar dari Islam. Padahal ikhwatiddin ada istilah kufur itu kufur duna kufrin. Sebagaimana sabda Rasulullah, man ata imratahu min duburiha faqad kafar. Barang siapa yang mendatangi istrinya dari dubur, maka dia kafir. Bagi mereka kafirnya apa? Murtad. Sementara tidak ada seorang pun Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang mendatangi istrinya dari dubur dia murtad, enggak ada. Tapi memang dosa besar. Ya, memang dosa besar. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, mengomentari wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia orang kafir. Kufur di sini kata Ibnu Abbas, kufur duna kufrin. Kafir tapi tidak sampai murtad. Memang dosa besar, tapi tidak sampai murtad selama dia tidak menghalalkan. Selama dia tidak menghalalkan. Kalaupun betul di situ kufurnya kufur murtad, namun untuk menvonis beda lagi kafirin. Untuk menvonis kafir itu beda lagi ceritanya. Karena ada kemungkinan dia jahil. Bayangkan ikhwafid di Indonesia. Dari mulai kelas 1 mempelajari, tak pernah mereka mempelajari Islam. Atau 1 minggu hanya 2 les. Sehingga tidak pernah terfikir oleh mereka bahwasanya ya hukum Islam itu lebih baik dibandingkan hukum yang lain. Sehingga untuk menetapkan kufur di sini, kufur murtad, sangat riskan ikhwafid. Mengapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, maka salah seorang mereka pasti yang kafir. Pasti ada yang kafir. Kalau ternyata yang dituduh enggak kafir, maka balik kepada yang menuduh. Ketika Rasulullah katakan ayatul munafik salasan. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddasa kadziba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau bicara dia bohong, kalau dia berjanji dia ingkari, kalau dia beri amanah dia berkhianat. Baik, antum punya teman, janji jam 9:30 ngajinya, datang jam 10. Woi, munafik semua orang. Begitu. Ya. Kita melihat ada teman bohong. Kau munafik, boleh? Enggak. Karena bisa saja orang terlambat karena ada uzur. Ya. Bisa saja prasangka kita bohong, padahal dia enggak bohong. Untuk mengatakan kau munafik, oh itu hati-hati. Nyindir boleh. Misalnya, antum punya janji dengan teman, 3 kali janji, 3 kali molor dia. Antum boleh bacakan hadis. Ana ada hadis ini. Apa itu? Ayatul munafik salasan. Boleh. Tanda orang munafik itu 3 kali. Menuduh? Enggak. Bacakan hadis. Itu boleh. Ya. Demikian. Tapi kalau vonis si khafidin lebih banyak membutuhkan syarat-syaratnya. Kemudian al-jahlu bisunnah waqti saruhum al-istidlal bil Quran ghaliban.
Umumnya mereka jahil terhadap sunnah. Mereka hanya ngambil dari hadis, ada dalil-dalil dari Al-Quran. Karena kalau mereka tahu sunnah, mereka tidak akan bisa jatuh kepada takfiri. Macam yang tadi. Itu tadi mereka menyebutkan Al-Quran. Ketika Ibnu Abbas datang membawakan dalil, balhum qaumun khosimun katanya. Dia pakai Al-Quran. Orang Quraisy memang tukang debat, jangan didebat. Padahal ini turunnya kepada siapa? Kemudian ikhwatiddin, ta'jilul fi itlaqil ahkam. Cepat menvonis orang tertentu muayyan. Kafir. Makanya ada seorang syekh takfiri. Ketika ditanya, "Syekh, gimana sekarang kaum muslim?" Gak ada sekarang yang kafir, gak ada sekarang yang muslim katanya. Yang muslim tuh hanya aku, ada satu orang lagi di India temanku. Itu aja yang muslim, sisanya kafir. Demikian. Saya ada kenal orang-orang Libya, orang-orang Tunis. Memang orang-orang takfiri. Karena waktu itu dia berusaha mengajak supaya ikut gabung sama mereka di takfirinya. Tadinya mereka sama. Sebulan kemudian saya dengar mereka sudah kafirkan sebagian lain. Oh, akhirnya yang tadi teman pisah. Kenapa? Karena dia sudah menganggap teman ini udah kafir. Teman ini menganggap temannya tadi kafir. Padahal dia kemana-mana sama. Karena apa? Saking mudahnya mengkafirkan. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya. Masalah pentakfiran itu tidak semudah, ya. Tidak semudah yang kita pikirkan. Baik, terakhir ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, sedikit lagi 5 menit. Kisah Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini seorang ahli Al-Quran yang diutus Umar bin Khattab ke Mesir untuk mengajarkan kaum muslimin Al-Quran. Dan ini berkas permintaan gubernur Mesir Amr bin As. Dikirimlah oleh Rasulullah SAW ke sana untuk mengajarkan Al-Quran. Dan qadarallah masyafa'ala, dia bertetangga dengan seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Udais Al-Balawi. Karena lama berteman, akhirnya dia terpengaruh oleh pemikiran Abdurrahman siapa tadi? Al-Udais. Bukan Sudais ya, salah antum. Sudais. Al-Udais. Abdurrahman bin Udais. Abdurrahman Al-Udais. Abdurrahman bin Udais. Kemudian ikhwatiddin, disitulah mulai terjangkit pemikiran Khawarijnya. Sampai akhirnya dia menikah dengan seorang wanita cantik jelita terkenal di Mesir, yang terkenal di daerah daerah Kufah yang bernama Fitom. Wanita sangat terkenal kecantikannya. Wanita ini juga ternyata Khawarij. Wanita inilah yang memberikan syarat, aku boleh kamu nikahi, syaratnya yaitu uang sekian, satu lagi kepala Ali bin Abi Thalib. Makanya ikhwatiddin, hati-hati pilih istri. Ya, hati-hati pilih istri. Istri itu juga bisa memberikan syubhat. Buktinya ini, Abdurrahman bin Muljam. Hingga akhirnya ikhwatiddin, karena itulah sebagai mahar perjanjiannya, betul-betul dia pergi ke Kufah dan bersama 3 orang temannya untuk mengeroyok Ali bin Abi Thalib. Ya, untuk mengeroyok Ali bin Abi Thalib. Temannya yang pertama yaitu namanya Syaib bin Najdah, kemudian Wardan, 3 orang. Disitulah mereka mengeroyok Ali bin Abi Thalib. Biasanya kan Ali bin Abi Thalib keluar setelah ketika mau sholat subuh, dijegat mereka tengah jalan. Dan ketika Abdurrahman bin Muljam ini membunuh Ali bin Abi Thalib, jangan dikira dia berteriak jihad begitu, enggak. Apa katanya? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dia menyebutkan, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bacakan ayat, "Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah." Bayangkan, membunuh Ali bin Abi Thalib dengan menyebutkan dan membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Itu Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, khalifah Rasulullah yang keempat, dijamin lagi masuk surga, dibunuh dengan membacakan ayat. Jadi kalau antum melihat ISIS menggorok tawannya Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar. Demikian. Ya, bingung ini mana yang muslim sebenarnya? Dua-dua Allahu Akbar.
Jadi itu ciri-ciri orang Khawarij, ikhwatiddin. Dia membunuh, tetapi pakai firman Allah. Ikhwah, para pembunuh yang membunuh manusia dikarenakan hawa nafsunya atau dikarenakan kemarahannya atau dikarenakan perampokannya, dibandingkan pembunuhan yang dilakukan oleh orang Khawarij. Orang Khawarij membunuh dengan atas dasar ibadah. Makanya dosa besar bagi mereka. Lebih besar dosa mereka ketimbang pembunuh bayaran. Kenapa? Karena mereka membunuh dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang sekaliber Ali bin Abi Thalib aja dibunuh, apalagi antum. Polisi-polisi mereka tembak-tembakan begitu ya. Polisinya lagi sholat di masjid, sampingnya ada yang pakai jenggot pula, ya Allah. Tusuk kawat. Demikian. Makanya kalau antum di samping-samping polisi, nengok-nengok dia nanti. Jangan-jangan ada pisaunya. Demikian ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi, ya begitulah kondisinya. Ali bin Abi Thalib saja dibegitukan, apalagi kita-kita. Demikian ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Abdurrahman bin Muljam ditangkap dan dihukum mati. Dihukum mati, dicongkel kepala matanya dan dipotong tangan-tangannya. Baru kemudian dihukum mati. Karena apa? Telah membunuh Ali bin Abi Thalib, karena dia membunuh dengan senjata yang beracun. Jadi ikhwatiddin, antum bisa bayangkan orang yang dijamin masuk surga itu dibunuh oleh orang Khawarij dengan alasan apa itu? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini alasan yang paling nampak sekali tengah-tengah masyarakat kita, ya, yang selalu dijadikan sebagai alasan untuk merekrut anak-anak muda, terutama untuk mencari para pengantin-pengantin yang ingin bersanding dengan para bidadari dengan cara membunuh diri. Itu dia. Ini gara-gara ada fatwa. Fatwa para ustadz yang mengatakan bolehnya bom. Mereka katakan bom bunuh diri sebagai bom istishhadiyah. Ini sangat keliru. Keliru sekali. Karena dalil-dalil yang mereka pakai itu adalah dalil yang dia terbunuh dengan senjata lawan. Bukan senjata dia sendiri. Sahabat yang dilempar ke dalam dalam benteng untuk membuka pintu. Itu kalaupun dia terbunuh dengan senjata orang, dengan senjata musuh. Kalau kita seorang diri menyerang ke tengah-tengah pasukan musuh, kita meninggal, mati gara-gara dibunuh mereka, itu enggak bunuh diri. Itu mati syahid. Tapi bom bunuh diri, ikhwatiddin, yang membunuh dia siapa? Bom dia. Ada lebih parah. Dia yang mati sendiri. Astagfirullah. Ini ustadz-ustadz yang mengeluarkan fatwa ini bertanggung jawab itu. Oh ustadz, kami kan maksudnya ke orang kafir. Loh, gara-gara ente katakan seperti itu. Ke orang kafir juga gak boleh. Wallahi gak boleh juga ke orang kafir. Kenapa mereka memperlakukan ini mengalihkan ke orang muslim? Karena mereka anggap yang mereka bunuh itu kafir. Jadi kaedah Anda yang mereka pakai untuk membunuh kaum muslimin yang lain. Ini sangat berbahaya, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, saya kira itu sajalah, waktu kita sangat sempit. Semoga sebagai sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.